siswa-siswa seni rupa kelas 11. Kita berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang seni rupa 2 dimensi modifikasi, ya, sesuai dengan penugasannya, yaitu kita akan membuat komik. Oke ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis komik, ya, jenis komik. Ya, jadi jenis komik itu ada dua. Yang pertama itu adalah komik majalah. Yang kedua dia adalah komik strip, ya, komik majalah dan komik strip. Nah, kita akan belajar tentang komik majalah ya, apalagi nanti untuk penugasan tugas keterampilan. Kita akan membuat komik majalah. Jadi perlu kalian ketahui juga bahwa komik majalah itu adalah karya seni rupa 2 dimensi, ya, berupa buku, ya, gambar bercerita berupa buku, ya, yang ada balon katanya, yang ada panelnya, dan dia biasanya terdiri dari beberapa episode. Sedangkan komik strip dia adalah kumpulan dari beberapa tema atau adegan cerita pendek dan langsung selesai, ya, jadi ceritanya tidak bersambung. Ya, seperti komik majalah, dia komiknya dalam satu buku itu bisa bersambung, ya, makanya ada juga kata-kata di continue, jadi dia bersambung. Nah, itu untuk jenis komiknya. Terus nanti saat kita pembuatan karya keterampilan perlu juga kalian ikuti tahapannya, ya, tahapan pembuatan karya komik. Itu yang pertama, nanti kalian harus memilih genrenya, ya. Jadi genre karya komik apa, ya, bisa berupa action, terus bisa berupa komedi, terus bisa berupa romance, terus ada thriller, terus ada adventure, ada horor dan lain-lain. Nah, jadi pastikan jenis komik kalian genrenya jelas. Action itu bisa komik yang menceritakan tentang adegan-adegan perkelahian, ya. Terus komedi itu karya-karya atau komik yang menceritakan tentang hal-hal yang lucu, hal-hal yang konyol. Romance ini bisa berupa cerita percintaan, ya, kisah-kisah romantis. Terus thriller ini karya-karya yang memiliki tingkat pemikiran atau tingkat pemahaman yang lama, karena butuh pemahaman dalam untuk memahami karya komik bergenre thriller. Terus adventure, ya, komik yang menceritakan tentang petualangan, ya. Terus horor, ceritanya mencekam, menakutkan dan lain-lain, ya. Jadi silakan kalian pilih genrenya itu, ya. Nanti ada genrenya
kalian harus menentukan atau membuat alur cerita, ya. Alur cerita itu sama juga seperti storyboard atau temanya. Nah, nanti kalian buat juga satu paragraf tentang karya kalian, komiknya, alur ceritanya. Jadi menceritakan awal hingga akhir, rangkuman lah ya, bahasa praktisnya, dia ada rangkumannya. Jadi biar yang baca itu secara garis besar ya paham dengan isi keseluruhan karya komik kalian. Nah, setelah ada alurnya, nanti bisa kalian buat langsung pembuatan yang ketiga ya, pembuatan karakter tokoh. Nah, pembuatan karakter tokoh. Jadi karena ini adalah karya komik, tokohnya pasti lebih dari satu ya. Tokohnya pasti lebih dari satu. Tokoh satu, tokoh dua. Ya, karena dalam komik itu pasti ada adegan, ada cerita, ada dialog. Jadi buatlah tokohnya lebih dari 1, 2, 3. Jadi dia ada bermacam-macam karakter. Seperti pada materi sebelumnya bahwa nanti karakternya merupakan hasil dari modifikasi ya. Ini semuanya karakternya hasil modifikasi. Semua karakter yang kalian buat merupakan hasil modifikasi yang telah kalian lakukan sebelumnya. Jadi karakter ini mewakili jalan cerita yang akan kalian buat. Setelah itu nanti ada yang namanya, kalian harus membuat yang keempat ya. Setelah yang ketiga, keempat, pembuatan panel. Ya, panel. Panel ini adalah kotak pembatas antar adegan. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, panel. Nah, panel itu terutama pada karya komik majalah. Ya, ini anggaplah sebuah kertas kerja kalian ya, kertas yang akan dijadikan komik. Nah, ini kalian bagi, pembagiannya bebas ya, disesuaikan dengan adegannya. Jelas seperti ini. Nah, nanti dari sini gambar pertama, lanjut dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Sini adegan pertama, adegan kedua ke sini, adegan ketiga di sini, adegan keempat di sini. Jadi setiap panel-panel ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Misalnya untuk bagian besar. Ya, bagian besar ini bisa untuk pembuatan area-area atau adegan yang butuh close up detail. Ya, panel yang besar itu biasa berfungsi untuk membuat gambarnya detail. Jadi biar kelihatan, misalnya dia ingin menunjukkan ekspresi dari mata, misalnya ya. Buat misalnya jelas besar ini area panelnya, dia ingin menunjukkan ekspresi mata, jadi buatlah matanya besar. Jadi matanya seperti terbelalak, ingin melihat lebih jelas, jadi detail. Jadi misalnya bisa dibuat alisnya ya, karena kalau areanya panelnya besar, otomatis kan banyak area yang bisa kamu gambar, bisa lebih detail. Jadi detailnya itu juga bikin menarik
karyanya. Nah, jadi nanti masih bisa dibuat seperti efek-efek berkeringat, ya, dia kaget, terbelalak, berkeringat, takut. Jadi ada ekspresinya, dia ingin menunjukkan bagian-bagian ekspresinya. Jadi detailnya bisa kalian tunjukkan di panel yang ukurannya lebih besar daripada panel yang lain, ya. Jadi salah satu fungsi panelnya itu adalah tujuan tertentu, namanya lensa untuk menggunakan detail komiknya. Nah, saya pikir sampai di sini kita sudah paham kekuatan tahapan ini. Tahapan berikutnya bisa kita simak pada materi berikutnya atau pada pertemuan selanjutnya.